Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi hari ini, maka itu adalah bukti nyata dari kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 145, bait pertama dan ketiga. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Yesus pahlawan besar, bahwa di malam darinya malam menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku disalib, tubuh memandi dera, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat benar. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih setia dan pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh dihimpunkan lagi secara virtual di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kami rindu untuk boleh bersama-sama kami mendengar suara Tuhan menyapa kami lewat perenungan yang akan kami lakukan. Kami rindu untuk juga boleh menaikkan doa-doa kami di dalam persekutuan pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai kami, memampukan kami untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam dan melalui persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema di dalam persekutuan pagi hari ini, jangan separoh-separoh. Teks yang akan mendasari perenungan kita terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Kolose 3 ayat 23 dan ayat 24 yang demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Demikian teks yang sudah kita baca dan dengarkan, maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Last Vita. Dahil susiyak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Video singkat yang baru saja kita saksikan adalah sebuah iklan. Tapi terlepas dari dia sebuah iklan, buat saya ada pesan yang mau dia sampaikan. Saudara, seandainya saja pemuda di dalam video tadi tahu bahwa nenek itu adalah bidadari, kira-kira menurut saudara apakah dia masih akan tetap memberikan separuh biskuitnya? Atau biskuit yang memang tinggal satu itu dia akan berikan semuanya? Bagaimana menurut Anda? Saya kira dia akan berikan semuanya kalau saja dia tahu nenek itu adalah seorang bidadari. Atau seandainya saya yang jadi pemuda itu dan saya tahu nenek itu adalah bidadari, pasti saya akan berikan semua, bukan separuh. Nah, seandainya saat ini Tuhan hadir, berdiri di depan saudara, dan Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu, apakah saudara akan melakukannya? Kalau saudara melakukannya, apakah saudara akan melakukannya asal-asalan? Atau saudara akan melakukan yang terbaik? Saya pikir jawabnya jelas. Kita pasti akan melakukannya dan melakukan dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Ya, karena kita tahu bahwa yang meminta kita adalah Tuhan. Dan bagi Tuhan, mana berani kita asal-asalan melakukannya? Teks kita mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teks sederhana dan ringkas ini sangat luar biasa. Apapun yang kamu perbuat, berarti kan tidak ada perkecualian. Semua perkataan, semua yang kita lakukan dalam relasi dengan siapapun, di tengah situasi apapun, tidak ada perkecualiannya. Nah, dalam kenyataan, dalam praktek kehidupan, ketika kita melakukan sesuatu untuk manusia, sebagian orang umumnya melakukan itu mengacu pada hukum Newton ketiga. Anda masih ingat hukum Newton ketiga? Hukum aksi reaksi. Bahwa sikap perbuatan kita kerap merupakan reaksi kita terhadap aksi dari pihak lain. Gampangnya begini, dia baik, ya aku baik. Dia hormat, ya aku hormat. Dia sayang, aku juga sayang. Dia tidak baik, ya udah aku juga tidak baik. Dia tidak menghormati aku, ya aku juga tidak akan menghormati dia. Dia tidak sayang kepadaku, ngapain aku sayang kepada dia? Dan yang seterusnya dan yang sebagainya. Singkat kata, kita cenderung hitung-hitungan. Maka firman kita pada hari ini mengatakan,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan berarti kita harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kelayakan apa yang akan kita perbuat itu. Kita harus selalu bertanya, layakkah aku melakukan hal itu bagi Tuhan? Seperti untuk Tuhan berarti apapun yang kita perbuat haruslah berpadanan dengan kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, dan yang seterusnya. Dan yang luar biasa, semua itu kita lakukan dengan segenap hati. Artinya, kita akan mengerahkan segala daya untuk melakukan yang terbaik. Bukan separuh hati, karena hati kita memang dipenuhi oleh luapan kasih kita kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, bayangkan betapa indahnya kehidupan ini seandainya saja umat Tuhan memberlakukan firman ini di dalam keseharian hidup. Seandainya saja di dalam relasi kita seorang terhadap yang lain, setiap kita dengan apapun yang kita perbuat, kita saling memperlakukan dengan sikap, dengan perbuatan seperti untuk Tuhan, dan kita lakukan itu dengan segenap hati, maka ada berapa banyak pasangan suami istri yang tidak jadi bercerai. Ada berapa banyak konflik-konflik di dalam kehidupan ini yang akan terhindari. Ada berapa banyak perpecahan di dalam gereja yang tidak perlu terjadi. Atau berapa banyak perseteruan antar kelompok golongan di tengah masyarakat yang juga akan terhindari. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita merasa hal itu terlalu berat untuk kita lakukan, maka ingatlah hakikat keberadaan kita. Ayat 24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Coba bayangkan sebentar, kalau saudara menderita sakit yang sangat serius, pasti akan mengakibatkan kehilangan nyawa. Lalu ada yang bisa menyembuhkan secara tuntas. Apa yang saudara bersedia untuk berikan kepada orang itu? Saya kira sejauh masih dalam koridor iman, apapun yang bisa kita lakukan, akan kita lakukan. Apapun yang kita miliki, kita siap untuk berikan. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus sudah menebus kita dari perhambaan dosa. Saudara dan saya, kita bukan lagi hamba dosa yang secara pasti akan membinasakan kita itu. Setelah ditebus, kita menjadi milik kepunyaannya. Orang-orang Kristen, para pengikut Kristus adalah hamba, doulos, budak milik Kristus yang kesukaannya adalah melakukan segala kehendak Sang Tuan. Rawatlah kesadaran ini agar titah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, menjadi sesuatu yang menyukakan hati kita dan mendorong kita untuk tidak separuh hati melakukannya. Tuhan menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur karena Yesus Kristus telah menebus kami. Bukan dengan sembarangan bayaran, tebusan, bukan dengan emas, perak, atau barang berharga lain, tetapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya yang ia serahkan di kayu salib di Bukit Golgota. Kami bersyukur bahwa lewat karya penebusan itu kami dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan kami sekarang telah menjadi milik kepunyaan-Mu di dalam Kristus. Kami telah menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Maka kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami mau mempraktikkan kehidupan sebagaimana layaknya hamba-hamba Kristus, yaitu kami mau menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Khususnya kami mau melakukan apapun juga di dalam hidup ini, di dalam relasi-relasi kami dengan siapapun. Kami mau perbuat sama seperti kami perbuat untuk Tuhan, dan kami melakukannya dengan sepenuh hati. Kami tahu itu tidak mudah ya Bapa, tapi kami percaya Engkau yang memanggil kami adalah Allah yang setia. Maka Bapa jugalah yang memperlengkapi kami dengan hikmat, dengan kesungguhan, dengan kemauan, tapi juga dengan sukacita dan damai sejahtera untuk memberlakukannya. Ya Bapa, dengan kerinduan itu kami saat ini juga turut bersyukur bersama dengan sekian banyak orang yang bisa bertahan dan sembuh dari paparan COVID-19. Kami juga tetap berdoa bagi mereka yang masih harus menjalani isolasi dan pengobatan karena terinfeksi virus corona ini. Tuhan yang berkenan untuk menyempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dijalani. Tuhan yang memakai para dokter, obat-obat, semua menjadi sarana yang baik untuk pemulihan kesehatan mereka. Dan terutama biarlah mereka boleh tetap bersemangat menjalani proses yang harus ditempuh, dan terutama juga meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami juga bersyukur untuk penyelenggaraan vaksinasi di tengah-tengah masyarakat di negeri ini yang masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menguduskan upaya itu agar boleh menjadi sarana guna mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka beroleh hikmat lewat ibadah yang dilaksanakan itu, dan mereka boleh mensyukuri anugerah-Mu dalam hidup mereka, juga mensyukuri segala keragaman yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan bersama. Bapa, kami berdoa menyerahkan keberadaan kami semua, para anggota jemaat, simpatisan dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih mengalami duka cita karena ada anggota keluarga yang telah berpulang. Kiranya Tuhan yang teguhkan iman, pengharapan, penyerahan mereka dalam menjalani masa depan. Kami berdoa sekiranya ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga yang berkenan untuk menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Tuhan sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani menjadi sarana yang hidup dalam tangan kasih Tuhan.
Bahkan Tuhan juga yang mencukupkan semua yang diperlukan di dalam upaya-upaya pengobatan, perawatan yang harus dijalani itu. Mungkin ada juga yang sedang punya beban karena relasi yang kurang harmonis di dalam kehidupan antar anggota keluarga. Biarlah seperti firman Tuhan pagi ini, mereka boleh belajar untuk melakukan apapun satu terhadap yang lain seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin ada juga yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah itu terkait penghidupan, studi, perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, apapun pergumulan kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam, bahwa Engkaulah Allah yang setia. Maka teguhkan iman kami, pengharapan dan penyerahan kami, untuk meyakini bahwa ketika kami tetap hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami, maka sesungguhnya lah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 208 bait pertama dan kedua, Tabur Waktu Pagi. Nah, saya mengambil video ini seperti video pertama tadi dari salah satu rekaman kebaktian minggu online GKI Gading Indah. Nah, lagu Tabur Waktu Pagi ini pas pada bagian persembahan. Jadi akan ada sepotong footage seorang penatua membawa kantung persembahan. Tapi bukan berarti dalam persekutuan doa pagi ini ada kolekte, saudara-saudara. Mari kita nyanyikan bersama Tabur Waktu Pagi. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Maka mari kita tetap memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita perbuat. Kita mau perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa,
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.